Halo Rider, selamat datang kembali di channel Auto Rider. Kali ini kami sudah bersama salah satu motor bertampang klasik di bawah 250 cc yang ada di Indonesia. Ini adalah Kiwi Shiny 150. Harganya saat di launching pada pertengahan tahun 2022 lalu sekitar 24 jutaan rupiah, dan kami baru mendapat unitnya saat ini untuk melakukan tes lengkapnya bila digunakan untuk harian. Ya, mengingat saat ini banyak banget motor-motor bertampang klasik yang beredar di Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana impresi kami ketika mengendarai Kiwi Shiny 150 ini saat dipakai harian? Bersama saya Tio Palevi, selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton. Oke, pertama kita bahas dari segi desainnya dulu. Saya tidak akan panjang lebar menjelaskannya karena Anda bisa melihat video first impressionnya di link di atas ini. Dan yang membedakan dengan video first impression kami waktu itu adalah pilihan warnanya. Waktu itu berwarna biru, sedangkan yang ini berwarna putih agak sedikit gading seperti ini. Dan ini tampilan standarnya, namun ada aksesoris yang menempel. Di depan ada windshield dan juga top box. Nah, aksesoris ini ditawarkan dengan harga sekitar 1,2 jutaan rupiah waktu itu saat launchingnya. Dan tampilan standarnya adalah bodinya aja, terus juga peleknya yang menggunakan model white stripe. Oke, untuk mengingatkan Anda kembali, saya akan membahas pertama adalah soal posisi ridingnya. Ini coba diturunin dulu. Ya. Nah, tinggi saya sekitar 175 cm dan ini posisi duduk saya di Kiwi Shiny 150. Kalau dengan dua kaki dan posisi duduknya mendekati jok yang model terpisah tapi menyambung ini di bagian tengahnya. Ini agak ke belakang seperti ini. Nah, kaki saya masih menapak tapi menjinjit jika dua kaki seperti ini. Namun kalau dengan satu kaki dia bisa menapak dengan sempurna. Begitupun ketika saya duduk agak maju di bagian depan sini, nah ini dengan dua kaki dia bisa menapak dengan sempurna. Lalu di decknya dia cukup luas, banyak banget pilihan kaki yang bisa Anda letakkan di sini. Mulai dari belakang sini, lalu agak ke depan sini, terus juga di tengahnya juga masih agak luas. Ini ukuran kaki saya sekitar 41-42an. Nah, di depan sini kalau Anda ingin sedikit bersantai, dia masih ada bagian yang berwarna hitam ini, jadi tidak takut bodi motornya tergores. Nah, dia masih bisa seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu posisi pengendaranya. Dan di sini ada pijakan pembonceng yang bisa dibuka menggunakan tombol dari sebelah sini. Nah, untuk memasukkan kembali tinggal didekatkan saja. Dia sudah bisa langsung masuk. Jadi pembonceng tidak repot untuk membuka pijakan kakinya. Itu tadi soal desain dan juga posisi riding. Lalu lanjut ke bagian bawah di kaki-kakinya ini. Seperti yang tadi saya bilang, dia pakai ban model white stripe. Dan ini dia bukan semacam karet tambahan, tapi dia berwarna putih langsung dari bannya. Nah, untuk area kaki-kakinya dengan tampilan bannya yang menguatkan kesan retro dari motor ini, dia didukung dengan suspensi depan teleskopik, lalu suspensi belakang dengan peredam kejut tunggal. Ban depannya berukuran 120/70 ring 12, begitupun di belakang 130/70 ring 12. Nah, rem depannya dia pakai model cakram dan di belakang dia masih menggunakan tipe tromol. Lanjut ke bagian performa dari Shiny 150 ini. Dia pakai mesin 4 tak 2 katup 1 silinder 149,6 cc. Nah, keluaran tenaganya sebesar 8,3 daya kuda pada 7.500 rpm dan torsi 8,5 Nm di 6.000 rpm. Nah, keseluruhan tenaga tadi dialirkan ke roda belakang menggunakan sistem transmisi otomatis. Sebagai skutik untuk harian, tentunya sisi akomodasi menjadi
hal penting yang Anda perhatikan ketika ingin membeli sebuah motor. Nah, kita lihat ada apa aja dari sisi akomodasi Kiwe Shiny 150 ini. Nah, kita lihat dari depan dulu ya. Dia ada kompartemen di sini. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Sini ada tempat untuk meletakkan handphone dan di kirinya dia ada USB charger. Jadi Anda tidak perlu repot lagi menambah mobile charger di colokannya ini untuk mengisi daya smartphone. Dan di sini ada semacam tali untuk menahan dari si kompartemennya ini. Terus lanjut ke bagasinya. Nah, dia membuka seperti ini. Oke, nah ini lumayan luas bagasinya. Tapi di tengahnya ada semacam tonjolan seperti ini. Dan ini untuk meletakkan helm model open face seperti ini sih mudah banget ya. Terus di sebelah sini masih banyak ruang tersisa. Dan ini bisa ditutup. Tuh. Tapi bagaimana jika meletakkan sebuah helm model full face? Nah, ini model helm full face. Kalau diletakkan model seperti ini, kebalik seperti ini, dia nggak bisa masuk. Sementara kalau dimadepin ke depan, dia bisa masuk, tapi coba kalau ditutup, ternyata dia nggak bisa menutup. Jadi helmnya masih ketahan di sebelah sininya. Di bagian depan juga nggak ada gantungan untuk helm ya. Jadi kompartemen penyimpanannya cuma ada di depan dan juga di bagasi tengah. Lalu ada tambahan aksesoris berupa top box-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke jalanan buat nyobain impresi berkendara dari Kiwe Shiny 150 ini. Secara handling, Kiwe Shiny tergolong masih cukup enak digunakan dalam berkendara harian, baik ketika menikung maupun selap-selip di kemacetan. Bodinya yang besar pun masih cukup lincah untuk dipakai di jalanan ramai sekalipun. Namun, bantingan suspensinya terasa agak keras. Selain itu, area joknya yang lebar pun turut terasa keras, khususnya ketika dipakai berkendara dalam waktu yang lama. Secara performa, mesin berkapasitas 150 cc-nya masih cukup untuk digunakan harian. Namun, karakter mesinnya tergolong lembut dibandingkan skutik 150 cc lainnya. Hal ini pun terlihat dari hasil tes akselerasinya yang terbilang cukup lambat sebagai skutik 150 cc. Berdasarkan pengetesan menggunakan peranti Race Logic Performance Box, akselerasi 0-60 km/jam Kiwe Shiny tercatat membutuhkan waktu 8,9 detik. Kemudian, catatan waktunya melebar hingga 20,7 detik untuk kecepatan 0-80 km/jam. Sementara itu, bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Kiwe Shiny mencatatkan konsumsi bahan bakar 55,7 km per liter dengan metode pengukuran full to full dan gaya berkendara EconoRide. Salah satu hal yang perlu ditingkatkan oleh Kiwe pada model Shiny ini adalah sektor pengeremannya. Saat digunakan, area pengereman terasa kurang mencengkram, khususnya di bagian depan. Namun, rem tipe tromol di bagian belakang justru bekerja dengan lebih baik dibandingkan bagian depan. Stangnya juga rasanya sih masih agak enteng ya. Dan dia nggak terlalu lebar stangnya, jadi harusnya sih enak buat selap-selip. Oke Riders, itu dia tadi bagaimana impresi kami menggunakan Kiwe Shiny 150 ini saat digunakan berkendara harian. Bagaimana menurut Anda dari harga yang ditawarkan, lalu juga desain yang Anda dapatkan, begitupun dengan performa yang Anda peroleh dari motor ini. Apakah layak untuk dibeli sebagai kendaraan menunjang aktivitas harian? Ya mungkin ada sedikit plus minusnya yang bisa Anda bandingkan sendiri. Oh ya, terima kasih juga untuk Puri Botanical yang telah menyediakan kami lokasi untuk syuting yang oke banget tempatnya. Jangan lupa juga untuk Anda sambangi Instagram dari Puri Botanical untuk mendapatkan informasi terkini dari sana.
Kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga sudah like serta subscribe channel Autoraider. Main-main juga ke website kami di www.autoraider.com dan Instagram kami di @autoraider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.